Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita bahas mengenai cara kerja bandwidth. Di sini kita contohkan bandwidth itu ialah jalan raya. Ada dua, saya paparkan bandwidth 1 dan bandwidth 2. Bandwidth 1 dengan lebar jalanan 1 meter dan bandwidth 2 4 meter. Nah, kita ibaratkan pasir atau data itu akan kita kirimkan ke satu rumah yang mana nilai dari pasir itu kita ibaratkan 10 Mbps. Nah, dari 10 Mbps sama-sama yang telah kita siapkan untuk kita kirim ke rumah melalui jalan 1 meter atau bandwidth hanya dapat dilalui oleh satu mobil box. Satu mobil box itu hanya mengangkut sekitaran 10 kurang dari 10 Mbps. Dari total 10 Mbps hanya terbagi menjadi 2 atau 3 atau beberapa kali kendaraan box tersebut akan mengangkutnya. Akan tetapi ketika kita menggunakan bandwidth yang kedua dengan bandwidth yang 4 meter, maka data yang 10 Mbps tadi itu akan terangkut semua. Karena bandwidthnya itu ialah jalan raya yang semakin besar. Dengan kata lain, yang dimaksud di sini adalah untuk bandwidth tidak sama dengan kecepatan, akan tetapi bandwidth dapat mempengaruhi kecepatan. Semakin besar bandwidth yang dimiliki, semakin banyak data yang diangkut dan semakin cepat proses pengangkutan yang dilakukan. Kira-kira seperti itu analoginya. Oke, kita balik lagi. Sekarang saya akan menganalogikan bandwidth itu dengan tangki air. Jadi tangki kita analogikan sebagai internet atau server, kemudian pipa yang mengalir itu kita analogikan sebagai bandwidth-nya, kemudian air yang mengalir itu kita analogikan sebagai data atau paket yang diakses melalui bandwidth. Kemudian untuk kerannya kita analogikan sebagai user beberapa klaim misalnya kita pasang seperti itu. Nah, contoh dalam kondisi seperti ini, apabila kita membuka salah satu keran, kita buka dan ini kita tutup, maka akan semakin besar aliran air yang turun dari toren ke keran tersebut, makin deras. Dan bagaimana ketika kita akan membuka keran yang 1, 2, jadi semua kan kita buka, maka kondisinya akan berubah dalam artian semakin banyak mengakses atau semakin user yang membuka internet dari bandwidth tersebut, maka semakin lambat pula aliran air yang atau user semakin banyak dibuka, maka semakin lambat data yang diterima oleh user tersebut. Kira-kira analogi sederhananya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti akan saya berikan contoh soal mengenai bagaimana untuk menghitung kebutuhan bandwidth. Oke, kita lanjut. Bagaimana contoh soal tentang cara estimasi berapa sih bandwidth yang dibutuhkan. Mari kita simak contoh soal. Misalnya Amir ingin mendownload sebuah file dengan besaran ukuran terus kira-kira atau contohnya saja ini ya 900 MB dalam waktu 90 detik. Berapa estimasi bandwidth yang dibutuhkan oleh si Amir tersebut?
rumusnya sudah sederhana, cukup sederhana. Hanya kita perlukan pembagian dalam hal menghitung atau mengkonversi berapa sih estimasi bandwidth yang dibutuhkan oleh si Amir tersebut. Misalkan 900 MB dengan ukurannya dan 90 detik yang dibutuhkan. Terus MB 90 detik. Rumusnya cukup dengan membagi 900 MB-nya itu dibagi 90 detik. Di sini cukup mudah, berarti dengan ringkasan perhitungan estimasi bandwidth-nya ialah 10 Mbps seperti itu.